Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, saya Suprapto Gunawan, guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 6 Dumoga, Kecamatan Dumoga Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondo, sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 2 tahun 2024 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pada hari ini, Selasa 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 6 Dumoga kelas 8 dengan materi meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Berikut uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik? Alhamdulillah luar biasa. Allah. Baik adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Pak Guru minta satu orang untuk memimpin doa. Adik Gesya, silakan maju ke depan. Belajarkanlah kita berdoa mulai. Berdoa selesai dan salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita lebih lanjut dalam proses pembelajaran kita pada hari ini, Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Oke, ketika Pak Guru sebutkan nama kalian, kalian menyebutkan makanan kesukaan kalian. Makanan kesukaan kalian. Oke, Alsa? Nasi goreng. Joyce? Sate ayam. Sate ayam. Gesya? Bakso. Bakso dia. Fahri? Mie. Indra? Ayam. Fahlan? Mie. Virgi? Lalampa. Israfil? Onde-onde, mantap. Jadi untuk teman kalian yang tidak bisa hadir dikarenakan sakit, kita doakan bersama mudah-mudahan diberikan kesehatan sehingga di pertemuan berikut teman kalian bisa hadir dan mengikuti proses pembelajaran yang ada di sekolah kita. Baik, selanjutnya Pak Guru akan menyiapkan peralatan terlebih dahulu sebelum kita mulai proses pembelajaran kita. Oke, perhatikan. Materi kita pada hari ini yaitu meyakini kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran yang harus kita ketahui bersama, yang harus kita capai dalam proses pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajarannya ada sudah Pak Guru tampilkan di depan. Pak Guru minta tolong oke, coba Fahri baca. Pengertian imam kepada kitab Allah. Oke. Yang kedua, Fahlan? Mengenal nama kitab-kitab Allah
Oke, yang ketiga, Amirah. Memahami hikmah diturunkannya kitab-kitab Allah. Oke, mantap. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang akan kita harus ketahui bersama dalam proses pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, memahami pengertian iman kepada kitab Allah. Kemudian yang kedua, mengenal nama kitab-kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Kemudian yang terakhir yaitu memahami hikmah diturunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, selanjutnya Pak Guru punya sebuah pertanyaan untuk kalian. Kira-kira kalian tahu tidak nama-nama kitab Allah dan Rasul yang menerimanya? Ada enggak yang tahu? Nama-nama kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Ada yang tahu? Yang pertama ada kitab apa? Kitab Kitab Taurat. Diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi di materi kita pada hari ini, Pak Guru minta kalian untuk melakukan speaking. Dapalia so mengantuk ini. Gitu? Banyak yang mengantuk ini kayaknya. So mengantuk atau sudah lapar ini? Mengantuk. Oke. Jadi untuk merefresh otak kita sekaligus untuk memberikan motivasi kepada kalian, kita akan melakukan speaking bersama. Pak Guru minta speaking. Masih ingat dengan tangan di atas? Masih. Oke, Pak Guru minta kalian melakukan speaking itu. Pak Guru hitung 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang manis siap belajar. Bluetooth mode. Oke, selanjutnya kalian akan menyaksikan sebuah video, yang mana video tersebut kalian harus menyaksikan secara bersama-sama, kemudian kalian amati. Kalian amati isi dari video tersebut. Boleh seperti itu? Boleh. Boleh? Boleh. Hello? Hai. Hai? Hello. Oke, kalian akan menyaksikan video tersebut. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran PAI kelas 8 pada semester 1. Pada video yang pertama kali ini, kita akan membahas tentang mengimani kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Apa saja sih kitab-kitab tersebut dan bagaimanakah cara yang benar dalam mengimaninya? Simak selengkapnya di sini ya. Yang di belakang kelihatan dong? Mari kita renungkan sejenak. Apa jadinya apabila kita naik kendaraan di jalan, namun tidak memiliki tujuan yang jelas? Kita hanya akan berputar-putar, tapi tidak tahu kemana akan pergi. Selain itu, kita hanya akan membuang-buang bahan bakar dan bahkan lama-kelamaan kita bisa tersesat. Demikian juga dengan kehidupan dunia ini. Jika hidup ini tidak memiliki arah yang jelas dan tujuan yang benar, maka hanya akan menghabiskan usia tanpa memiliki manfaat dan kemudian tersesat. Yang demikian, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab Taurat kepada Musa agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk.
mengimani kitab-kitab Allah yang sudah diturunkan sejak zaman dahulu hingga sekarang. Semoga video kali ini memberikan manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi sebuah video yang mana dalam video tersebut kalian sudah menyaksikan secara bersama-sama, bahkan kalian sudah mengamati apa isi dari video tersebut. Jadi Pak Guru mau tanya satu hal tentang video yang sudah kalian saksikan dan sudah kalian amati tadi. Pak Guru ingin menanyakan tentang apa sih tujuan diturunkannya kitab-kitab Allah di dunia ini? Sebagai tujuan hidup. Ya, agar tidak tersesat, guys ya. Tujuan hidup. Sebagai tujuan hidup. Ada lagi? Ada lagi? Apa sih tujuan diturunkannya kitab-kitab Allah ke dunia? Sebagai pedoman hidup. Apa lagi? Ada lagi? Ada lagi yang mau menjawab? Ada lagi? Ya, jadi diturunkannya kitab-kitab Allah itu bertujuan untuk sebagai pedoman hidup. Sebagai pedoman hidup untuk siapa? Manusia. Untuk seluruh umat manusia. Agar supaya? Tidak tersesat. Agar supaya? Selamat di dunia dan di akhirat. Selamat di dunia dan akhirat. Jadi tujuan diturunkannya kitab-kitab Allah itu adalah sebagai pedoman hidup untuk seluruh umat manusia agar bisa selamat di dunia dan akhirat. Oke. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kepada kitab Allah itu adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya sebagai wahyu kepada para rasul untuk menjadi pedoman hidup bagi manusia. Jadi iman kepada kitab Allah, iman itu percaya, meyakini adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu telah menurunkan kitab-kitabnya kepada siapa? Kepada siapa? Kepada nabi-nabi dan rasul yang menerimanya sebagai wahyu kepada para rasul untuk menjadi pedoman hidup bagi manusia. Nah, selanjutnya mengapa sih kita harus mengimani kitab-kitab Allah tersebut? Coba ada yang bisa menyampaikan kenapa kita harus dituntut untuk mengimani kitab-kitab Allah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Hah? Karena kitab Allah adalah wahyu dari Allah. Ada lagi? Untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, jadi mengapa harus mengimani kitab-kitab Allah? Ya karena kitab-kitab tersebut adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang berisi petunjuk dan juga pedoman. Bagi siapa? Bagi seluruh umat manusia. Bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, jadi yang pertama itu ada kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam sekitar abad ke-13 sebelum Masehi di Gunung Sinai. Nah, kitab ini sering disebut sebagai bagian dari Torah atau dalam tradisi Yahudi dan memuat 10 perintah Allah sebagai intinya. Namun, umat Islam meyakini bahwa kitab Taurat asli telah mengalami perubahan oleh manusia, sehingga isinya tidak sepenuhnya otentik seperti saat pertama kali diturunkan. Jadi kitab Taurat itu sudah banyak diutak-atik oleh manusia, sudah banyak perubahan
yang dirubah oleh umat manusia. Sehingganya kitab Taurat tersebut sudah tidak sepenuhnya otentik seperti waktu pertama kali diturunkan. Oke? Kemudian yang kedua ada kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sekitar abad ke-10 sebelum Masehi di wilayah Yerusalem. Zabur berisi puji-pujian, doa, dan nasihat moral yang bertujuan mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam tradisi Islam, Zabur itu dikenal sebagai kitab yang penuh dengan kebijaksanaan dan nyanyian rohani, serupa dengan Mazmur dalam tradisi Kristen dan Yahudi. Nah, jadi sama seperti Taurat, umat Islam meyakini bahwasannya Zabur itu sudah mengalami penyimpangan dan perubahan dari bentuk aslinya. Jadi sudah tidak sesuai dengan waktu pertama kali diturunkan. Sudah banyak perubahan dan juga penyimpangan yang dilakukan oleh manusia. Yang ketiga ada kitab Injil. Nah, ini mungkin sedikit familiar kalian mendengar kitab Injil. Kitab Injil ini seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad pertama Masehi di wilayah Palestina. Nah, Injil berisi ajaran kasih sayang, keimanan kepada Allah, dan tuntunan moral yang menjadi penyempurna dari kitab Taurat. Nah, dalam Islam, Injil yang dimaksud berbeda dari Injil dalam tradisi Kristen saat ini. Karena Injil asli diyakini telah diubah oleh manusia. Ajaran pokoknya itu sudah tetap dipandang sebagai panduan yang sangat mulia, khususnya dalam memperbaiki hubungan manusia dengan Allah dan sesama. Jadi, umat Islam itu meyakini bahwasanya kitab Injil itu sudah diubah oleh manusia, sudah mengalami perubahan, sehingganya sama dengan kitab-kitab terdahulu, umat Islam meyakini bahwasanya kitab Injil itu sudah tidak sesuai dengan pertama kali diturunkan. Nah, yang terakhir ada kitab Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke berapa? Hello. Hai. Hello. Jadi Al-Quran ini diturunkan pada abad keberapa? 7 Masehi. Ke-7 Masehi. Di mana? Mekah. Di Mekah dan di Madinah. Nah, Al-Quran itu diturunkan tidak sekalian, tidak dalam satu waktu. Al-Quran itu diturunkan selama berangsur-angsur, diturunkan dengan berangsur-angsur dalam kurun waktu berapa tahun? 23 tahun. 23 tahun. Jadi Al-Quran yang isinya 30 juz itu yang sering kita baca, itu diturunkan dalam kurun waktu 23 tahun. Nah, Al-Quran itu adalah wahyu terakhir yang diturunkan Allah sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya dan diturunkan dan ditujukan untuk seluruh umat manusia. Isinya apa sih Al-Quran itu? Berisi tujuan hidup. Berisi tujuan hidup. Ada lagi? Mencakup aspek keimanan. Ada lagi? Jadi Al-Quran itu berisi petunjuk hidup. Petunjuk hidup. Sebagai petunjuk hidup. Berisi petunjuk hidup, mencakup aspek keimanan, kemudian ibadah, ada juga di dalamnya muamalah, kemudian akhlak juga diatur dalam Al-Quran. Oke, sampai di sini sudah paham adik-adik? Sudah paham kan? Oke, selanjutnya Pak Guru akan membagi kalian dalam sebuah kelompok. Pak Guru akan membagi kalian dalam sebuah kelompok yang nantinya kita akan bagi kelompok terlebih dahulu. Oke?
Jadi Pak Guru akan membagi kalian dalam 4 kelompok. Oke, kita bagi kelompok menggunakan spinner word wall yang ada, yang sudah kalian lihat ini. Kita bagi kelompok 1 terlebih dahulu. Oke, kelompok 1. Nah, kelompok 1 ada Fahlan. Kelompok 1 Fahlan sebagai ketua kelompoknya juga. Jadi langsung catat Fahlan sebentar untuk anggota kelompok 1. Sudah selesai? Sudah terbagi semuanya toh? Sudah. Oke. Selanjutnya Pak Guru minta kalian untuk duduk secara berkelompok. Silahkan kalian duduk secara berkelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 di sana, dan kelompok 4 di sini. Oke, perhatikan, Pak Guru sudah mengirimkan sebuah link, yang mana link itu sudah Pak Guru kirimkan di grup pembelajaran kita. Ada yang belum masuk grup? Nggak ada toh? Masuk semuanya? Sudah. Oke, jadi link tersebut sudah Pak Guru masukkan, sudah Pak Guru kirimkan di grup pembelajaran kita. Silakan nanti kalian gunakan gadget kalian gunakan HP kalian untuk masuk di grup, kemudian kalian klik link yang sudah Pak Guru kirimkan. Kalian klik link yang Pak Guru kirimkan, kemudian kalian akan nanti akan dibawa ke quizzes. Nanti silakan kalian inputkan kalian isikan nama kelompok kalian. Kelompok 1 ya kelompok 1, kelompok 2 ya kelompok 2. Tulis nanti seperti itu. Oke? Mengerti? Setelah kalian tulis nama kelompok kalian, silakan kalian kerjakan apa yang sudah Pak Guru siapkan untuk kalian di kuisis tersebut. Mengerti? Mengerti ya? Ada yang mau bertanya? Oke, silakan kalian buka HP kalian buka gadget kalian buka grup, kemudian kalian klik link yang sudah Pak Guru kirimkan di grup pembelajaran kita. Dipersilakan. Oke, sudah selesai semuanya.
Sudah? Sudah diisi semuanya? Oke. Pak Guru akan lihat perolehan nilai kalian di masing-masing kelompok. Oke, mantap. Jadi kelompok dengan perolehan skor tertinggi itu ada di kelompok 2. Kelompok 2 dengan skor 12.700. Kemudian ada kelompok 1 dengan perolehan skor 10.780. Kemudian ada kelompok 3 dan juga kelompok 4 yang terakhir. Oke? Oke, berikan aplaus untuk kita semuanya. Selanjutnya, Pak Guru masih punya satu lagi permainan. Pak Guru masih punya satu lagi games yang akan Pak Guru berikan kepada kalian semuanya. Nah, di games kali ini agak berbeda. Di permainan kali ini agak berbeda, jadi nanti akan Pak Guru tampilkan sebuah pertanyaan di depan. Kalian secara berkelompok membaca pertanyaan, kemudian ketika kalian sudah mengetahui jawabannya, silahkan angkat tangan dan sampaikan, Pak Guru, kelompok 1 Pak Guru, kelompok 2. Nanti Pak Guru tunjuk, baru kalian sampaikan jawabannya apa. Oke? Mengerti? Paham? Oke, kita mulai permainannya. Oke, perhatikan di depan. Perhatikan di depan, jangan sampai kalah mata ya. Jangan sampai kalah mata. Kelompok 1 kelihatan? Kelihatan? Oke, kita mulai. Kepada siapa kitab Taurat diturunkan? Angkat tangan. Daud. Hah? C. Kelompok 2. Apa? C. Salah. Yang benar adalah Nabi Musa. B jawabannya. Selanjutnya, di mana kitab Zabur pertama kali diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam? Kelompok 1. Yerusalem. A. Oke. Ya, benar jawabannya. Selanjutnya, apa tujuan utama diturunkannya kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam? Kelompok 3. B. Memberikan panduan ibadah penuh penghayatan. Yakin? Yakin? Masih bisa dirubah? Apa? Hah? C. Oke, benar. C. Selanjutnya, berapa lama wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad? Kelompok 4. D. Oke, D. Ya, benar. D. Pertanyaan terakhir. Apa isi utama dari kitab Al-Quran? Kelompok 1. D. Oke, benar. Oke. Itu tadi games atau permainan yang sudah kita lakukan. Selanjutnya, materi kita pada hari ini yaitu meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita sudah pelajari tadi, kitab-kitab yang harus kita yakini, yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasulnya. Ada kitab-kitab apa saja tadi? Yang pertama kitab apa? Kitab Taurat. Diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua ada kitab apa? Kitab Zabur. Diturunkan kepada siapa? Nabi Daud alaihissalam. Nah, yang ketiga ada kitab apa? Kitab Injil. Diturunkan kepada siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nah, yang terakhir ada kitab apa? Al-Quran. Diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah,
tujuan dari diturunkannya kitab-kitab Allah kepada para rasul, kepada nabi dan juga para rasul, itu tujuannya apa sih? Tujuannya apa? Agar tidak tersesat. Ada lagi? Bahagia dunia dan akhirat. Sebagai pedoman hidup. Pedoman hidup bagi siapa? Seluruh umat manusia. Agar supaya selamat di dunia dan di akhirat. Jadi tujuan utama diturunkannya kitab-kitab Allah kepada nabi dan para rasul itu adalah sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia agar supaya bisa selamat di dunia dan juga di akhirat. Oke, sampai dengan di sini paham semuanya? Sampai di sini paham semuanya? Hello. Hai. Oke, jadi paham semuanya toh? Oke, Pak Guru kasih kesempatan kalian untuk kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Silahkan kalian atur meja kursinya. Silakan. Oke, perhatikan semuanya. Kalian sudah kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Sekarang perhatikan, Pak Guru akan memberikan kalian sebuah tugas. Yang mana tugas ini nanti kalian akan kerjakan di rumah kalian masing-masing. Setelah pertemuan ini, kalian pulang ke rumah masing-masing, kalian langsung kerjakan tugasnya ya. Nah, tugasnya itu nanti Pak Guru kirimkan di dalam grup. Pak Guru akan kirim di dalam grup sebuah link, yang mana link itu nanti ketika kalian klik linknya, maka akan mengarah ke tugas yang akan kalian kerjakan. Mengerti? Mengerti. Sudah bisa toh mengerjakan tugas melalui link itu tadi? Bisa? Sudah bisa semuanya? Oke, tadi sudah kita praktekkan cara mengerjakan beberapa permainan dan juga soal-soal yang sudah Pak Guru bagikan linknya di grup. Nah, sama untuk tugas kali ini juga Pak Guru akan bagikan linknya di grup pembelajaran kita. Sampai di rumah kalian klik linknya, langsung kalian kerjakan tugas yang ada di dalam link tersebut. Mengerti? Mengerti. Oke, Pak Guru akan kirimkan linknya. Oke, sudah Pak Guru kirimkan link tugas di grup pembelajaran kita. Nanti sampai di rumah silakan kalian klik, lalu kerjakan tugasnya. Paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya sebagai umat Islam yang beriman dan bertakwa tentunya. Nah, mengenai pembelajaran kita pada hari ini yaitu meyakini kitab-kitab Allah. Maka Pak Guru ingin memberikan kalian sebuah nasihat bahwasanya meyakini kitab-kitab Allah. Meyakini itu tidak hanya dengan percaya, tidak hanya cukup dengan percaya, tidak cukup dengan hanya percaya bahwasanya kitab-kitab Allah yang sudah diturunkan kepada para nabi dan juga rasul. Maka Pak Guru minta kalian itu sering-sering juga untuk membaca Al-Quran. Nah, tentu kita sebagai umat Islam percaya bahwasanya kitab-kitab yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan juga rasul. Nah, oleh sebab itu sebagai umat Islam kita harus sering-sering membaca Al-Quran sebagai apa? Pedoman hidup bagi kita. Nah, kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran, bagaimana kita punya pegangan hidup? Bagaimana kita bisa selamat di dunia dan juga di akhirat? Nah, dengan membaca Al-Quran nantinya kita bisa selamat di dunia dan juga di akhirat. Oke. Sampai di sini paham semuanya? Oke. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada kali ini, Pak Guru minta satu orang untuk membaca doa penutup. Pak Guru minta Joyce. Silakan maju di depan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa mulai. Doa selesai. Jadi salam pada Pak Guru. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik sekalian, ingat tugas yang sudah Pak Guru berikan tadi. Ya. Sesampainya kalian di rumah masing-masing, silahkan kalian buka grup, kalian klik link yang sudah Pak Guru bagikan itu, kemudian kalian kerjakan tugasnya. Dan ingat-ingat apa yang sudah Pak Guru sampaikan tadi, bahwasanya kalian harus lebih sering-sering lagi membaca Al-Quran sebagai pedoman hidup agar supaya kalian bisa selamat di mana? Di dunia dan juga di akhirat. Oke, demikian pertemuan kita pada hari ini. Cukup sekian. Pak Guru akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi